Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hidrolisis garam 42 ini, kita akan membahas mengenai derajat hidrolisis dan akan berlatih beberapa soal ya. Nah, sebelum masuk ke soal ya, Ibu akan membahas dulu tentang derajat hidrolisis. Sebagaimana yang sudah diketahui pada video sebelumnya, hanya ada 3 jenis garam yang dimana komponennya, jika ada komponen yang lemah pada garam tersebut, maka dia akan mengalami hidrolisis. Berbeda dengan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat yang tidak mengalami hidrolisis ya. Dalam hal ini, hidrolisis itu tidak semua garam ya, jadi harus digarisbawahi, tidak semua garam ya. Berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan tidak semua garam mengalami hidrolisis ya. Tidak semua garam mengalami hidrolisis ya. Tergantung dari harga tetapan ionisasi dari asamnya ya. Jadi ini tergantung dari harga tetapan ionisasi dari asamnya ya. Perbandingan jumlah mol garam ya, perbandingan jumlah mol garam yang terhidrolisis ya, garam yang terhidrolisis dengan mol garam mula-mula ya, mol garam mula-mula, maka itulah yang disebut dengan derajat ionisasi ya, derajat hidrolisis ya, yang disebut dengan derajat hidrolisis yang diberi simbol alfa ya, derajat hidrolisis ya. Nah, seperti itu. Ini untuk derajat hidrolisis ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan asal muasal dari tetapan derajat hidrolisis ya. Jadi, misalnya kita membuat larutan garam ya, misal ya. Di sini misal ada kita ingin membuat larutan garam ya. Membuat larutan garam CH3COO- yang memiliki molaritas misalnya adalah G mol per liter. Ini G ya. G mol per liter ya. Dan dalam garam ini larutan mengalami hidrolisis ya. Dalam larutan ini mengalami hidrolisis ya. Mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan air dengan tetapannya tadi adalah alfa ya. Kita bisa tuliskan reaksi hidrolisisnya CH3COO- plus H2O berkesetimbangan menjadi CH3COOH plus OH- ya. Mula-mula reaksi dan setimbang ya. Sini mula-mula ada G ya, yang mengalami hidrolisis kan yang komponen lemah ya. Berarti bereaksinya adalah G dikali alfa ya. Maka di sini sisanya adalah G dikurang G alfa, atau bisa Ibu tuliskan G dalam kurung 1 dikurang alfa ya. Di sini berarti G alfa ya. Nah, kita bisa menulis tetapan hidrolisis. Ingat, yang namanya tetapan itu pada materi kesetimbangan adalah yang produk ya, konsentrasi dari CH3COOH dikali konsentrasi dari OH- dibagi konsentrasi dari CH3COO- ya. COO-, maka bisa dituliskan seperti ini. G alfa ya
per G dalam kurung 1 dikurang alpha ya. Maka hasilnya nilai KH nya tetapan hidrolisisnya adalah G alpha kuadrat ya dibagi G kurang ini langsung hasilnya 1 dikurang alpha. Ini seperti ini, G alpha kuadrat per 1 dikurang alpha. Nah ini adalah tetapan hidrolisisnya atau KH nya ya. Nah jadi nilai alpha ya, nilai alfanya sangat kecil ya, sangat kecil ya, sehingga bisa dianggap KH nya bisa dituliskan G alpha kuadrat per 1 ya, atau kita bisa tuliskan alfanya adalah KH per G ya. Alpha kuadrat adalah alpha kuadrat sama dengan KH per G. Kalau kita ubah lagi maka rumusnya adalah alpha akar KH per G ya. Jadi KH itu nilainya adalah KW dibagi KA ya, dikali KA dikali konsentrasi garam. Ini kalau ada komponennya berupa asam lemah ya. Nah ini adalah derajat ionisasi. Bagaimana kalau di dalam garamnya nanti ada komponen yang basa lemah ya, komponen yang basa lemah, maka derajat ionisasinya tinggal diubah ya, tinggal diubah menjadi sama ya, KW per KB berarti ya. Nah seperti itu. Ini untuk derajat ionisasi. Nah kita langsung saja untuk ke contoh soal. Ini cara mendapatkan derajat ionisasi ya, rumusnya. Oh ya, ini untuk yang ada komponennya, berarti di sini ada komponen asam lemah ya. Sedangkan untuk derajat ionisasi dari yang dua-duanya lemah, ini untuk yang garam dari asam lemah dan basa lemah, maka rumusnya adalah alpha sama dengan akar KH per 1 ditambah akar KH ya. Nah ingat di sini KH itu nilainya adalah ya KW per KB ya, atau bisa juga KH sama dengan KW per KA. Nah ya, ini tambahannya tadi tetapan hidrolisis ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, silahkan perhatikan. Ke dalam air dilarutkan 2,16 gram natrium benzoat. Nah natrium benzoat ini adalah dia pengawet garam ya, yang bersifat basa ya, sampai volume larutan menjadi 250 mili. Bila diketahui KaCH C6H5COOH adalah 6 kali 10 pangkat min 5 ya, tentukan pH larutan, dan B adalah derajat hidrolisisnya ya. Oke, di sini natrium benzoat itu rumus garamnya adalah C6H5COONA ya. Jadi komponennya adalah berasal dari C6H5COOH
dan Na ya, Na-nya adalah NaOH. Ini adalah asam benzoat asam lemah. Ini adalah basa kuat NaOH ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba jawab dulu ya. Nah, jadi ini sebenarnya pakai cara langsung ya, karena langsung ada garamnya ya. Tapi kita harus menentukan dulu konsentrasi dari garamnya ya. Konsentrasi dari garam, masanya ya. Masanya adalah 2,16 dibagi, nah MR-nya ini kebetulan harus dicari ya. MR dari garamnya C6H5CONa itu adalah 144 dikali 1000 per volumenya adalah 250 mili ya. Ini 4, setelah dihitung hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 molar ya. Nah, ini garamnya tadi bersifat apa? Garamnya adalah bersifat basa ya, karena komponen kuatnya adalah basa. Maka di sini kita bisa cari OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Akar KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret. Sisanya adalah 10 pangkat min 11, maka setelah diakarkan 1 kali 10 pangkat min 5,5, maka POH-nya adalah 5,5 dan pH-nya kita dapatkan adalah 14 dikurang 5,5 hasilnya 8,5 ya. Bagaimana dengan derajat hidrolisis ya? Itu kita tahu tadi rumusnya adalah KH per garam ya. Nah, KH itu kita gunakan KW per Ka karena di datanya ada Ka dikali konsentrasi dari garamnya. G ini adalah konsentrasi dari garam ya. Maka kita bisa tuliskan langsung 10 pangkat min 14 dibagi 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 tadi konsentrasinya ya. Berarti akar 1 kali 10 pangkat min 14 per 36 kali 10 pangkat min 7, maka hasilnya akar 1 per 36 kali 10 pangkat min 7, maka hasilnya adalah 1 per 6 dikali 10 pangkat diakarkan ya, 10 pangkat min 3,5 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang untuk latihan ya, silahkan kalian mengerjakan beberapa soal berikut ya, untuk lebih memantapkan. Ini mungkin soalnya agak berbeda supaya kalian bisa lebih maksimal lagi mengerjakannya ya. Ada cara langsung dan cara tidak langsung ya. Soal yang pertama adalah tentukan, yang pertama tulis reaksi hidrolisis garam berikut ya. Jadi ditulis reaksi hidrolisis berarti tulis reaksinya dengan air ya, dan sifat garam yang terbentuk ya, dan sifat garamnya ya. Ada MgSO4, amonium bromida, NH4ClO2, AgNO3, kemudian K2SO3 ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan nilai
tetapan hidrolisis ya. Tentukan nilai KH ya dari garam. K2CO3. Di sini ada data Ka 4 kali 10 pangkat min 7. Kemudian NaH2PO4, nilai Ka-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 8 ya. Soal yang ketiga ya. Jika pH garam amonium nitrat 0,1 molar adalah 5, tentukan tetapan hidrolisisnya ya. Soal yang keempat, nilai pH larutan yang terjadi jika dicampurkan 25 mili HCl yang pH-nya sama dengan 1 dengan 25 mili NH4OH 0,1 molar dengan Kb 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah Ibu cari cara yang langsung ya, biar kalian bisa dengan mudah ya. Nah, jika diketahui Ka dari asam sianida 6 kali 10 pangkat min 10 dan Kb dari NH4OH adalah 2 kali 10 pangkat min 5, maka larutan NH4CN 0,1 molar bersifat ya. Nah, ini cara langsung karena sudah ada garamnya. Bersifat apa ya? Asam, basa atau netral ya. Kalian bisa menentukannya ketika sudah mengetahui perbandingan antara Ka dan Kb. Oke, itu dulu untuk hidrolisis garam ya. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh soal yang lain ya. Silahkan kalian pelajari di modul hidrolisis garam ini. Ibu cukupkan pembahasan soalnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.